Kita sampai di segmen akhir talk show dan kita masih berbicara mengenai kesehatan gigi dan mulut terutama pada anak. Dan kita masih juga menunggu partisipasi Anda pemirsa. Anda bisa di kolom komentar YouTube dengan kata kunci ACTV Live Streaming, dan juga Anda bisa langsung telepon kami di line telepon yang Anda bisa baca dan tertera di layar kaca Anda. Dan mungkin saya mau tanya nih ke Dr. Muklis, Dok, ya, bagaimana kemudian kiat nih, Dok? Jadi tips-tipsnya menjaga kesehatan khususnya gigi dan mulut pada saat puasa, dan kalau sakit nih gimana caranya, Dok? Silakan. Ya, terima kasih. Untuk pasien atau penderita sakit gigi, yang utamanya adalah segera ke dokter gigi. Kunjungi dokter gigi yang terdekat, karena mengobati yang lebih cepat lebih baik daripada nanti menjadi infeksi lebih berlanjut bisa saja menjadi abses dan segala macamnya. Karena gigi yang sakit pertama itu adalah biasanya disertai rasa ngilu pertama. Ngilu tanda sudah ada proses rusaknya gigi. Oke, jadi kalau udah ngilu itu udah waspada harusnya. Sudah ada lubang, berarti sudah ada berlubang giginya. Kemudian walaupun belum terlihat dari sama kita, Dok, ya, kasat mata. Kadang-kadang karies gigi itu bisa saja di atasnya kecil, tetapi di dalamnya itu sudah besar. Rangsangan pertama yang timbul adalah rasa nyeri atau ngilu, ya. Kemudian bisa saja disertai dengan rasa berdenyut yang lebih moderat, lebih berat, ya. Dan dilanjutkan dengan rasa yang luar biasa, yang kalau dibiarkan selanjutnya. Yang kita takutkan gigi itu menjadi gangren atau menjadi pembusukannya lebih berat, sehingga bisa menimbulkan abses, bengkak gigi. Jadi kalau dengan kedatangan kita ke dokter gigi lebih cepat, sehingga lebih mudah ditangani penyakitnya, ya. Kiat-kiat yang lain adalah sehari paling tidak 2 kali menyikat gigi. Pagi setelah sarapan pagi atau setelah sahur, ya. Kemudian malam sebelum tidur. Itu memang wajib. Sudah menjadi ketentuan semua lini itu harus sikat gigi 2 kali sehari, ya. Kemudian jangan lupa membersihkan permukaan lidah itu. Permukaan lidah yang memang bisa menempel sisa makanan. Kemudian berkumur-kumur dengan larutan oral hygiene, misalnya bisa betadine atau apa saja. Kumur dengan betadine. Ya, tapi tidak dianjurkan terlalu sering. Bila diperlukan, bila ada masalah dengan gusi, boleh kita berkumur-kumur dengan betadine. Ya, yang biasa untuk luka kan, Dok? Bukan, obat gargle. Oh, gargle-nya. Ya, ya. Kemudian kita yang paling sering itu kan kurang minum. Kurang minum. Jadi paling minimal kita minum 8 gelas satu hari. Apalagi di puasa kan? Apalagi puasa, ya. Jadi buka puasa 2 gelas, kemudian setelah tarawih 2 gelas, sebelum tidur 2 gelas, sahur 2 gelas, ya. Pokoknya kalau lebih banyak lebih bagus, ya. Kemudian kita jangan lupa mengkonsumsi sayuran dan buah yang cukup. Itu sangat berguna untuk proses pencernaan dan melancarkan ke belakang, ya. Kalau perawatan gigi ke dokter gigi itu memang paling tidak 6 bulan sekali. Dianjurkan 6 bulan. Atau jika ada masalah sesegera mungkin. Atau jika ada masalah segeralah ke dokter gigi. Ya. Itu kira-kira apanya. Dokter Isra, tambahan mungkin, silakan. Ya, jadi mengingat pentingnya kesehatan gigi seperti yang sudah kita bicarakan dari awal sampai di penghujung ini. Jadi saya sangat menghimbau kepada orang tua terutama, karena saya dokter anak. Jadi lebih cenderung saya itu berbicaranya di bawah usia 7 tahun. Karena kalau di atas 7 tahun ataupun sudah remaja, bisa mengatur dirinya sendiri. Tetapi kalau di bawah itu memang perlu monitor ataupun pantauan langsung dari orang tua, dari ibu atau ayah atau abang, ya, yang memonitor menjaga agar si anak bersih gigi dan mulutnya. Apakah itu setelah makan atau mencuci gigi atau mensikat gigi 2 kali sehari, kemudian membimbingnya kalau memang si kecil kita itu belum pandai untuk menyikat giginya. Dan kemudian yang terakhir adalah fungsi daripada mulut dan gigi itu juga selain untuk kesehatan kita yang sudah kita bicarakan, juga adalah estetika. Estetika artinya adalah untuk menambah keindahan. Jika senyum, bisa lebar. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau seandainya
wajah kita alhamdulillah ganteng dan cantik, Tiongkok. begitu senyum. Pakai masker terus ya. Tapi karena kita pakai masker ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya senyum, orangnya udah cantik, kemudian ganteng, waktu senyum giginya nggak ada. Ada gigi palsu dok. Itu kalau gigi palsu gimana nih? Menarik juga dok. Ataupun lubang-lubang giginya hitam-hitam, jadi akan mengurangi kecantikannya Kegantengannya, ataupun dok. kegantengannya ataupun keimut-imutan anak kita. Jadi 100% ya dok. ya, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya kita mulai dari awal sedini mungkin merawat gigi-gigi anak kita, termasuk diri kita juga sendiri. Ya, nah, jangan cuma anak kita, tapi kita juga memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita agar mereka itu anak-anak ini kan suka meniru. Jadi kalau seandainya perilaku kita juga sehat untuk menjaga gigi dan mulut, anak-anak kita juga akan meniru kita. Jadi itu yang poin yang penting yang saya kira harus dipahami oleh orang tua, bapak dan ibu semuanya. Baik, tadi walaupun ada gigi palsu tidak sesempurna gigi asli ya dok. Iya, udah jelas. Udah jelas ya dok ya. Memang kalau yang palsu itu tidak sesempurna yang asli ya dok. KW, apalagi KW 3. Baik, banyak kali ini dokter Isra. Baik, dokter Isra, mungkin kita pengen tahu kalau di ZA nih dokter, di fasilitas kesehatan gigi gimana dok? Mungkin kita bisa bagikan ini. Ya, alhamdulillah kita ada poliklinik gigi yang kunjungannya juga sangat luar biasa kalau saya rasa, dan kita juga mempunyai dental unit yang mencukupi ya, dan terus akan kita lengkapi fasilitasnya. Tentunya ada kekurangan-kekurangan dan itu akan bisa kita lengkapi fasilitasnya dengan berjalannya waktu. Mungkin jumlah kunjungan Dr. Muklis bisa menyampaikannya, jumlah kunjungan pasien per hari ya. Silakan dok. Sebelum COVID itu kita bisa 100 sampai 120 pasien per hari. Per hari. Per hari. Kemudian dengan datangnya COVID jauh berkurang karena masyarakat mungkin takut saat melakukan tindakan gigi ya. Takut dokternya pun juga takut ya. Karena saat COVID kemarin dari di gigi itu 33 pegawai kami 22 kena Infeksi. COVID. Ya. Oke. Lebih setengah. Jadi lebih setengah kena COVID. Dan di situ karena sudah berkurang pasien berkunjung. Oke. Tetapi sekarang setelah COVID berlalu dan sudah aman lah ya daripada COVID, alhamdulillah sudah mulai 80 pasien per hari. Atau bisa kita katakan sekarang udah lebih aman. Sudah mulai naik lagi ya. Mudah-mudahan COVID berlalu pasien kami bisa naik lagi. Baik. COVID menurun, pasien meningkat. Maksudnya jumlah kunjungan. Ya. Artinya kalau jumlah kunjungannya ramai, kesadaran masyarakat untuk berobat Sudah kan tinggi. bagus. Tapi dok harusnya di preventif dong. Jangan tunggu banyak pasiennya. Sekarang kan masanya udah kasep. yang udah kasep ini ya harus cepat Karena berobat. kalau nggak sakit biasanya nggak ketemu dokter kan, gitu. Jadi tapi yang paling penting itu ya dok, kita di preventif. Iya, preventif. Pencegahannya. Dan tadi, kemudian tak perlu takut ke dokter gigi. Walaupun saya dulu takut ke dokter gigi. Dulu dokter Isra juga takut. Iya, ke dulu dokter waktu gigi, kecil. ya? Kenapa takut dok? Takut Waduh, jarum, pokoknya lihat alatnya itu udah takut kita. Nah, ini juga mungkin saya rasa para orang tua demikian juga gitu, takut nih. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan ke dokter gigi itu bukan untuk cabut gigi, tapi untuk memeriksakan, untuk merawatnya. Itu yang paling penting, sehingga tidak berlanjut ke lubang ataupun ke karies, sehingga akan yang seharusnya nggak dicabut ya harus dicabut giginya. Nah, ini kan sangat sayang sekali. Baik. Nah, Terima kasih banyak Dr. Isra, Dr. Muklis, kita sudah sama-sama. selesai karena pembicaraan ini nggak akan ada habisnya. Ya. Tapi mudah-mudahan ada waktu lagi ya dok ya. Ya, insya Allah. Di Pak Insya Allah, kita sharing-sharing lagi Boleh. untuk masalah kesehatan gigi dan mulut. Terakhir, mungkin Dr. Muklis dulu closing statementnya apa? Oke. Silakan. Seperti Dr. Isra katakan tadi, marilah orang tua ya semua dan masyarakat pada umumnya berusahalah untuk menjaga gigi, jangan sampai dicabut. Dan anak-anak yang baru tumbuh, giginya harus dijaga oleh orang tua, harus diawasi dengan baik dan benar. Ya, karena kalau anak sehat, Indonesia Kuat. kuat. Baik. Demikian. Terima kasih Terima Dr. kasih. Gigi Muklis Nur, Kepala Ya. Instalasi Gigi dan Mulut Ya. RSUD ZA. Ya. Dr. Isra silahkan penutupnya. apa ya? Tadi sebenarnya udah closing sebenarnya. Nah, jadi mengingat itu ya, fungsi daripada gigi dan mulut itu bukan hanya untuk pencernaan ya, tapi juga untuk estetika dan kemudian untuk berbicara. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita berbicara nggak ada gigi. Nah, itu
huruf S saja nggak bisa jadi S, jadi F. Nah, karena nggak ada gigi. Jadi yang membuat vokal konsonan suara kita itu bagus dan jelas adalah salah satunya adalah fungsi gigi. Selain lidah, mulut, itu adalah gigi. Jadi jagalah gigi kita, rawat sejak dini. Preventif lebih bagus daripada kuratif. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Anak sehat, Indonesia kuat. Wah, sini udah cocok nih. Terima kasih banyak Dr. Isra, ini juga disampaikan oleh Yusnaini Ishak di kolom komentar YouTube. Terima kasih Dr. Isra, banyak pengetahuan yang kami dapatkan dari Dr. Isra dan Dr. Muklis. Terima kasih banyak Dokter untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa. Kami harapkan tayangan ini dapat bermanfaat untuk Anda, dan pastinya saya Indra Sekasari mewakili seluruh rekan-rekan yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, Dok.